Saya tidak setuju dengan Panji yang bilang Mas Gibran ngantuk. Tapi saya juga tidak sepakat dengan Dr. Tompi yang menyebut itu petosis. Menurut saya, mata Mas Gibran bukan ngantuk atau petosis, tapi kosong dan bingung, terutama ketika diminta jawaban atau pernyataan yang sifatnya dadakan. Walaupun begitu, Mas Gibran tetap terlihat berusaha, misalnya dengan menghafalkan template jawaban. Walaupun itu juga melahirkan masalah baru, karena jawaban sering tidak nyambung dengan pertanyaan. Namun hal itu tidak sepenuhnya kesalahan Mas Gibran, karena memang seperti itulah kondisinya. Kesalahan Mas Gibran bukan soal mata, tapi sikapnya yang terlalu percaya diri untuk menjadi wakil presiden. Padahal tahu kondisinya seperti itu. Ternyata, Wapres Gibran cukup pandai dalam memahami kerangka berpikir ini. Ia tidak marah, justru ia memanfaatkan. Hasilnya, publik melihat Gibran dari kacamata pemimpin yang dewasa, santai, dan terbuka atas kritik. Ketika demokrasi diukur bukan ada atau tidaknya kritik, tetapi dari sejauh mana kritik boleh hidup. Kekuasaan yang dewasa adalah kekuasaan yang tidak alergi terhadap tawa. Karena demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang selalu serius, melainkan demokrasi yang cukup kuat untuk menertawakan diri sendiri. Dan mungkin di tengah politik yang mudah panas, sikap tidak saling marah adalah pesan politik yang paling keras. Kali ini kita bahas soal hebohnya stand-up komedi Panji Pragiwaksono yang berjudul Mansrea sampai dilaporkan ke polisi. Nah, anggota Komisi 3 DPR RI, Abdullah, dari fraksi PKB, ikut angkat bicara nih. Menurut beliau, kritik yang disampaikan Panji itu wajar banget dalam negara demokrasi. Setiap warga negara, termasuk komika, punya hak untuk mengkritik, asalkan caranya baik dan beretika. Abdullah juga menegaskan, kalau nggak suka sama sebuah karya, ya balas saja dengan kritik. Jangan langsung lapor polisi. Menurutnya, tidak semua hal harus diselesaikan lewat jalur hukum. Tapi, beliau juga mengingatkan para seniman untuk tetap menjaga etika saat mengkritik pemerintah atau pejabat publik. Kritik yang santun justru akan memperkuat demokrasi kita. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kritik lewat komedi harus dibawa ke ranah hukum? Mahfud MD bela Panji soal show-show yang baru-baru ini, yang rame-rame ini. Katanya dilaporin dia. Ya, nggak masalah juga ya nggak? Cuma saya sebagai rakyat kecil hanya ingin mengatakan satu hal. Inilah watak-watak kita. Kalau kenyang, diam. Kalau lapar, teriak-teriak. Ya nggak? Mereka nggak suka sama Gibran jadi wakil presiden. Apa masalahnya? Hei, anak-anak abah yang belum tercerahkan, dengar ya, yang meminta Gibran sebagai wakil presiden adalah Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo sendiri berkali-kali mengatakan itu. Ya, Gibran sebagai anak Jokowi, sebagai keluarga Pak Jokowi, memang ada. Gibran lahir, Gibran lahir, dia memilih dari keluarga siapa? Memang bisa dia, Mas Gibran itu memilih lahir dari keluarga mana gitu. Kan nggak bisa. Itu yang maha kuasa, bos. Tolonglah. Ini orang-orang tanda tak mampu semuanya ini, ya. Tuhan sudah menentukan kita itu ada di mana, ya. Dulu mungkin Pak Jokowi sebelum jadi presiden ya bisa jadi hidupnya dulu dia susah, berjuang sampai pencapaiannya yang sekarang ini. Lah anaknya sebagai anak presiden, ya anak presiden kawan-kawan. Ya, emang kenapa masalahnya? Ada perintis, ada pewaris. Dunia ini berputar. Mungkin kau itu yang susah-susah sekarang, kau yang susah-susah sekarang, bisa jadi kau itu anak raja zaman dulu di zaman batu, di zaman sebelum dinosaurus mungkin. Bisa jadi. Mahfud MD pasang badan, Deolipa Yumara sebut Panji bisa dipidana karena lawakan Gibran ngantuk. Lawakan Panji Pragiwaksono soal perangai Wapres Gibran Rakabuming Raka dinilai bisa dipidana. Praktisi pengacara Deolipa Yumara menyebut pernyataan Panji sudah masuk kategori penghinaan. Seperti diketahui, lawan Panji yang dimaksud disampaikan pada pertunjukan stand-up komedi bertajuk Mansrea. Deolipa menilai, niat Panji yang mungkin mengkritik lewat komedi, cara penyampaiannya bisa menyinggung perasaan dan martabat Gibran sebagai pejabat negara.
Niatnya Panji mungkin mengkritik sambil berkomedi tapi dengan nada menyinggung wapres kita. Bisa dikategorikan komedi gak ini? Kalau dia niatnya komedi ya komedi. Tapi ada komedi yang memperlihatkan kesombongan dari seorang komedian gitu. Jadi, komedi yang bagus itu yang membuat kemudian bergembira, tertawa tanpa menyinggung perasaan orang lain, kata Deolipa. Selain itu, ia juga menyinggung mengenai aspek hukum dalam KUHP baru terkait penghinaan presiden dan wakil presiden. Jika materi itu dianggap menghina dan merendahkan martabat wapres, maka Panji bisa dipidana. Kalau kita masuk ke KUHP yang baru, ada pasalnya itu sekarang. Pasal penghinaan terhadap presiden dan wapres kan, atau lembaga-lembaga negara dalam konteks jabatannya di KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 yang sekarang udah berlaku. Cuma karena ini adalah delik aduan, delik sifatnya wapres sendiri yang harus melaporkan. Jelasnya. Kendati ada pasal yang bisa menjerat Panji, ia menilai Gibran sepertinya tak akan membawa polemik ini ke ranah hukum. Rasa-rasanya jauh dari terjadinya laporan pidana dari wapres Gibran sendiri. Kita bisa bilang ini jauh tapi memang ini hal yang nggak patut. Tapi bisa dipidana, pungkasnya. Sementara itu, Mahfud MD membela komika Panji Pragiwaksono. Menurut Mahfud, lawakan Panji yang menyebut Gibran berwajah ngantuk dengan konteks banyaknya pemilih di Indonesia yang masih memilih pemimpinnya berdasarkan paras, tidak tergolong penghinaan. Dua hal. Pertama, orang bilang mengantuk masa menghina misalnya. Kamu kok ngantuk? Ujar Mahfud MD seperti dikutip dari YouTube Mahfud MD Official. Namun, apabila candaan tersebut dinilai sebagai penghinaan, Panji tetap tidak bisa dipidana. Mahfud beralasan karena ketentuan yang mengatur soal penghinaan terhadap pejabat negara baru diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, yang baru. Tapi kalau itu dianggap menghina khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2 Januari. Dia mengatakan bulan Desember. Peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu, katanya. Namun, jika candaan Panji tetap dibawa ke ranah hukum, Mahfud MD siap memberikan pembelaan. Panji tidak akan dihukum. Nanti kalau dihukum, saya yang bela, katanya. Kita mau bahas Mens Rea Panji Pragiwaksono, merupakan program stand-up komedi terbesar di Asia Tenggara dengan peserta mencapai 10.000 orang. Wow, dan ini kerjasama dengan Netflix. Kan kita bayar pajak, di slip gaji lo ada tulisan PPH, betul ya? Itu kan dikumpulin ke negara, dipakai untuk gaji presiden, wakil presiden, menteri, aparat. Kita tuh, cuman kita nggak ngeh. Abisnya di slip gaji tulisannya PPH, nggak ngeh. Coba kita ganti, PPH-nya diganti, tulisannya buat gaji Gibran. Nah, kan kita tahu kan, buat gaji Gibran. Buat gaji Gibran, buat gaji Gibran. Kode itu tiap hari kan. Asli bang, lu berani banget. Kita lihat nih beberapa aja Bang Panji. Kata Prof Mahfud MD, ini tidak bisa dipidana. Karena KUHP tahun 2026 yang terbaru, ini belum berlaku karena acaranya dibuat di bulan Desember. Khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini, tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya Dia belum mengatakan berlaku. bulan Desember. Aman. Paling buzzer-buzzer lah yang akan menyerang Bang Panji. Aman ya Bang? Mantap. Banyak yang meminta tanggapan saya tentang acara Bang Panji di Mens Rea. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dimuliakan Allah, acara ini tentu dengan niat. Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu amalan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Saya yakin insya Allah mudah-mudahan ini benar dan betul. Saya yakin Bang Panji meniatkan ini untuk edukasi, untuk memberikan kepada masyarakat edukasi pendidikan bahwa inilah kondisi Indonesia secara fakta dan nyata di lapangan dan seterusnya, dan bagaimana solusi-solusi dari Bang Panji. Jadi niatnya tidak menghina, tidak menjelekkan. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Namun mohon maaf sekali Bang Panji, dinun nasiha, agama ini adalah nasihat. Saya ingin menasihatkan diri saya dan Bang Panji dan siapapun yang terlibat, mari kembali luruskan niat. Seandainya dalam konten-konten yang ada kata-kata yang menghina secara fisik nih. Secara fisik, dan ini adalah ciptaan Allah. Maka
kita luruskan niat kita. Kalau itu hanya untuk lucu-lucuan, kita minta maaf dan kita bertobat pada Allah, minta ampun aja sama Allah, beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena khawatir itu akan dipertanyakan di akhirat. Nah, tapi kalau niatnya untuk memberikan fakta dan tidak ada kesengajaan menghina, itu lain cerita. Tapi kalau ada niat kesengajaan untuk menghina, maka tidak apa-apa. Secara gentleman meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang terakhir, saya ingin mengapresiasi acara Mensrea ini luar biasa. Banyak fakta-fakta yang terungkap dengan jokes-jokes yang renyah. Tetapi sekali lagi, Bang Panji dan teman-teman, ya mudah-mudahan ke depan lebih baik dan tidak ada yang sempurna, kesempurnaan milik Allah. Saya juga mengkritik bukan berarti saya lebih hebat, tidak. Tetapi ini adalah bagian daripada nasihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya, dan mudah-mudahan bangsa kita tidak terpecah belah. Semoga semuanya anak-anak bangsa ini saling mengerti bahwa ya inilah kontribusi Bang Panji lewat jalurnya dia. Ustadz dengan jalurnya, pengacara dengan jalurnya, polisi dengan jalurnya, tentara dengan jalurnya, semua dengan jalur masing-masing. Dan silahkan kita sebagai anak bangsa memilih. Suka silahkan diikuti, tidak suka silahkan dihindari. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, lo yang gak suka Gibran, lihat ini ya, lihat. Mas, terkait dengan ada laporan soal Panji yang kemarin di Mensrea, tanggapannya apa Mas? Nggak usah lapor-lapor lah. Kritik evaluasi itu biasa. Ya. Kalau lihat film Mensreanya sendiri gimana Mas? Itu dokumentasi Mensreanya sendiri. Oke, jelas ya. Kalau saya mau interpretasikan apa yang dikatakan oleh Mas Gibran, ya jelas gini loh. Yang pertama kata Mas Gibran nih, ya Panji bukan level dia lah. Siapa dia? Faktanya gua ini wapres, lu cuma komika yang nyari panggung dengan menghujat orang, nggak level. Terus yang kedua, menurut Mas Gibran ya ngapain lapor-lapor? Ya kritik itu membangun kok, nggak ada masalah, buang-buang energi, ya kan? Nah yang ketiga, Gibran cuma mau ngomong apa pas ditanya sama wartawan? Terus gimana dengan Mensrea? Gibran nggak peduli tuh sama Mensrea. Ya kan, mending dia fokus. Faktanya di sekarang jadi wapres. Ya kan, ngapain nonton-nonton yang kayak gituan? Yang film itu buat inilah hiburan buat kubu-kubu yang sakit hati. Bener nggak? Panji Pragiwaksono, acara Mensrea menghadirkan 10.000 orang. Gimana? Udah nonton videonya belum? Kalau yang kemarin nggak nonton langsung, bisa tonton videonya di Netflix. Tapi jangan sampai gagal paham. Tonton dari awal sampai dengan akhir ya, biar clear. Nah, ngomongin soal Panji Pragiwaksono, dia ini keren banget, bisa menghadirkan sebuah kritik sosial, gagasan, pemikiran, tapi dengan cara yang asik, otentik, tapi apa? Tetap menghibur. Itulah kehebatan Bang Panji Pragiwaksono. Keren Bang! Nah, menurut teori komunikasi, kalau kita kaitkan dengan teorinya Spiral of Silence, Panji Pragiwaksono ini ngebuat men-trigger banyak orang, membuat kebuntuan atau keinginan banyak orang yang selama ini diam, selama ini gak berani speak up, selama ini gak berani berbicara, akhirnya mulai nih kelihatan banyak orang yang berani speak up. Yuk, berani bicara. Saatnya kita berbicara, berargumen, menyampaikan pendapat, tapi dengan data dan fakta. Jangan hanya sebuah asumsi atau persepsi, ya. Jadi, kalau kamu sekarang ini diam aja, gak pernah speak up, gak pernah ngomong, yuk, saatnya berbicara, karena dengan bicara, bisa merubah dunia, dengan bicara bisa menggerakkan banyak orang, dan dengan bicara kita bisa memberikan cahaya dalam sebuah kegelapan. Wah guys, ternyata Mensrea, stand up komedinya Panji, banyak yang tersinggung nih. Ada yang tersinggung, yang dikatakan bahwa ini anak soleh nih, yang dapat tambang. Tapi kan Panji bicara fakta yang sudah berlalu. Fakta itu terbuka, siapapun kalau kita cari di Google tuh ada, ya fakta. Kenapa harus tersinggung? Itu kan fakta dan nyata. Kecuali Panji ngarang gitu loh. Menurut pendapat saya nih, ngarang dia gitu, boleh ada ngarang. Tapi kan itu fakta, data, dan ada beritanya. Terus kenapa harus tersinggung? Jadi Panji ini membuka cakrawala kita, membuka pikiran kita bahwa ini kan dia kompilasi nih kejadian-kejadian fakta nyata yang sudah dia kumpulkan, disampaikan dalam bentuk komedi, disampaikan dalam bentuk seni, disampaikan dalam bentuk sindiran. Kalaupun itu ada yang tersindir, itu marah, ya itu harus baca lagi gitu loh.
baca lagi beritanya. Dan ada berita atau ada info yang terkini bahwa orang-orang yang mendemo dan menuntut Panji itu katanya bukan dari ormas-ormas secara resmi. Ya, dan saya juga nggak yakin kalau ada aliansi pemuda Muhammadiyah itu ikut-ikutan. Dan apa urusannya? Muhammadiyah kan baik-baik saja, tidak ada yang waktu itu ditawarkan kan menolak. Dan untuk apa marah gitu. Jadi artinya nih ormas-ormas keagamaan ya itu kata mereka bukan representatif dari perwakilan organisasi. Dan menurut keyakinan saya dari awal juga tidak percaya kalau kedua ormas itu menuntut Panji, mempolisikan Panji, dan saya tidak percaya itu. Fun fact nih guys, Panji adalah salah satu komika atau seniman pertama di tahun 2026 yang dilaporkan karena karyanya, karena karya seni lo, dilaporin. Gara-gara Panji Pragiwaksono, stand up komedi jadi rame dibahas di mana-mana. Lebih tepatnya rame dihujat netizen. Bijil dah jelema-jelema sotoy. Komedi sekarang isinya merendahkan. Kangen deh komedi era warkop yang tidak menghina dan juga mengumpat. Hah? Bukannya 3 bioskop? Dasar monyet bau kadal bintit muka gepeng kecoa bunting babi ngepet dinosaurus brontosaurus kick. Nah sih stand up komedi itu pakai bahasa kasar, memawa anjing, tenyawa adab, tenyawa sopan santun. Kenapa stand up komedian membawa anjing? Karena kami pecinta binatang, go vegan. Tapi jika sih mau ningali orang stand up atau ningali show-show ya, jika bakal ruas, tong borong ngomong judul nawe unyang anjing. Stand up komedi kan berdasar dari keresahan. Jadi yang disampaikan oleh komika di atas panggung adalah keresahan, kegelisahan, dan banyak yang disampaikannya itu berupa protes dan ungkapan kekesalan. Ya memang mengungkapkan kakesel teh tekudu make kata-kata kasar. Tapi maknya teu meunang sih, ngaranna ge keur kesel, madage mun tiba-tiba kacepretan cilencang gara-gara aya motor ngebut, pasti kepancing jang ngomong kasar kan? Jangan lampiaskeun kekesalan. Nini urang wae pas keur kesel, dipentaan wae duit ku kapi adi urang, pan ngomongna Duit bobongok sia. Ih dasar nini tenyawa adab. Manyarek dikitukeun. Terusnya geuleuh nanti sok rada sok jadi gagal fokus orang Indonesia mah. Padahal di mensrea teh aya ngabahas money laundry, kasus Gama, konflik agraria Rempang, kasus si mas-mas eta nu nabrak konstitusi, tapi nu diributkeun ngadon ngomong kasarna. Seolah-olah ngomong kasar jauh lebih berdosa, jauh lebih parah dan lebih buruk daripada kasus-kasus tadi. Nyata naon atuh maihan mah. Ngaranna ge teu kahaja. Nu penting tong unyang anjing, tenyawa adab. Jika nanya, istilah kita lebih senang mendengar kebohongan yang disampaikan secara santun daripada kejujuran yang disampaikan secara belak-belakan atau secara kasar.